Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi. Saya dari kelas 2B, Prodi Bisnis Digital. Nah, kali ini saya ingin menampilkan tugas yang telah saya buat, yaitu kami diminta untuk membuat salah satu dari soal kuis yang sudah diberikan, dan saya memilih soal nomor 5. Saya memilih soal nomor 5 dan kami diminta untuk meminta AI untuk membuatkan soal yang serupa dengan soal tersebut, dan kami diminta untuk mengerjakannya. Nah, oke, di sini saya minta Perplexity untuk nge-recreate soal nomor 5 tersebut dengan data yang berbeda. Nah, di sini sudah ada soalnya, yaitu deskripsi perusahaannya dan data kapasitas dan data biayanya serta pertanyaannya. Oke, sebelum kita mulai pengerjaan, sebaiknya kita baca soalnya terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama, kita baca dari deskripsi perusahaan tersebut. Perusahaan Techgear Nusantara itu memproduksi casing laptop. Permintaan untuk 4 kuartal ke depan diperkirakan sebagai berikut. Q1-nya itu untuk kuartal pertama itu adalah 18.000 unit permintaan. Untuk kuartal 2 itu ada jumlah 28.000 unit permintaan. Kuartal 3 itu ada 26.000 unit permintaan. Dan kuartal 4 itu ada 20.000 unit permintaan. Nah, untuk data kapasitasnya itu pertama, kapasitas produksi reguler itu adalah 16.000 unit per kuartal. Ini ya, per kuartal itu ada 16.000, udah pasti ada 16.000 produk dalam per kuartal yang diproduksi. Yang kedua kapasitas lembur itu ada 5.000 unit per kuartal. Yang ketiga, kapasitas subkontrak itu adalah 12.000 unit per kuartal. Ini kapasitas subkontraknya ya. Ini adalah artinya kapasitas maksimal itu cuma boleh ada 12.000 subkontrak yang ada dalam dalam produksi tersebut. Nah, untuk biaya produksinya itu pertama biaya produksi reguler itu 130.000 rupiah per unit. Yang kedua untuk biaya lembur itu adalah 210.000 rupiah per unit. Dan ketiga itu adalah biaya subkontrak itu 260.000 rupiah per unit. Serta biaya simpan persediaan itu adalah 9.000 rupiah per unit per kuartal. Nah, pertanyaannya, susun rencana agregat per kuartal. Jumlah produksinya, jumlah produksi regulernya, lembur, subkontrak, dan persediaan akhir untuk memenuhi seluruh permintaan dengan biaya total minimum. Ini kedua, itu total biaya produksi, reguler, lembur, subkontrak, dan simpan persediaan selama 4 kuartal. Ketiga, berikan komentar singkat pada kuartal mana perusahaan sebaiknya memanfaatkan subkontrak paling besar dan mengapa ditinjau dari selisih kapasitas sendiri terhadap permintaan. Oke, oke, kita akan mulai pengerjaannya. Pertama, saya stop share screen di sini terlebih dahulu. Sebentar, saya akan alihkan ke screen untuk Excel-nya. Kita stop share. Bisa kita share di bagian nih, share. Oke, di sini saya udah buat tabelnya. Ini kita sudah ada tabel untuk kuartal, untuk demand, untuk regular, lembur, subkontrak, simpan, dan total. Nah, di sini saya juga sudah buat keterangannya itu biaya regulernya berapa, lemburnya berapa, kontraknya berapa, dan simpannya berapa. Oke, sebelum kita mulai pengerjaan, itu sebaiknya kita pahami dulu apa aja fungsi kendala dan fungsi tujuan dari soal ini. Nah, fungsi kendalanya itu yang pertama itu adalah si produksi regulernya. Produksi regulernya itu cuma bisa harus 18.000. Nah, artinya di sini di produksi reguler itu artinya salah satu kendalanya itu adalah 18.000. Arti fungsi kendalanya adalah produksi reguler itu sama dengan 18.000. Yang kedua itu adalah untuk lembur. Untuk lembur itu dia, oke kita lihat, saya izin lihat soalnya lagi itu lembur. Oh ya, itu untuk lembur itu kapasitas lemburnya adalah 5.000 unit per kuartal. Artinya untuk artinya lembur itu harus kecil sama dengan 5.000 unit. Nah, untuk subkontrak selanjutnya fungsi kendalanya itu di subkontrak. Itu subkontrak itu adalah kapasitas subkontrak itu 12.000 per unit per kuartal. Artinya kontrak itu kecil sama dengan 12.000. 12.000 per kuartal.
5.000 unit, habis itu 12.000 unit per kuartal. Nah, ini juga per kuartal. Oke. Nah, setelah kita tahu fungsi kendalanya, kita harus tahu fungsi tujuannya. Nah, tadi kita di fungsi tujuannya, di sini kita harus mencari itu total modal paling minimum dari uh, total produksi yang ada selama 4 kuartal. Artinya ini adalah total modal minimum. Itu untuk rumusnya, untuk rumusnya pertama-tama, oke, kita udah buat total modal minimum. Nah, untuk mencari, kita harus buat rumus dulu kan untuk total modal minimumnya gimana. Oke, sebelum kita membuat total modal minimumnya, kita harus buat dulu rumus tidak untuk tabelnya. Nah, untuk yang pertama, kita harus cari dulu total dari reguler, lembur, subkontrak, dan simpannya. Jadi, di sini kita buat sama dengan sub, buka kurung, kita cari dulu total dari sini. Kita buat dulu rumus untuk total dari reguler. Habis itu, sedangkan sum kita buat juga total untuk lembur. Habis itu untuk subkontrak. Dan juga untuk simpan. Oh, simpan udah? Udah, oke. Nah, simpan itu sama aja sih rumusnya. Sum, buka kurung. Oke, sip. Udah semuanya. Nah, jadi kalau total modal minimum itu artinya jumlah total dari reguler, lembur, subkontrak, dan simpan ini dikali sama 130.000. Artinya sama dengan reguler itu dikali dengan ini 130.000 ditambah, bentar, ditambah, ditambah dengan lembur dikali 210.000, habis itu ditambah, maaf, ditambah eh, subkontrak itu dikali dengan 260.000. Setelah itu ditambah lagi itu simpan dikali dengan 9.000. Nah, ini rumus untuk total modal minimumnya atau total fungsi tujuannya. Ini nol karena kita belum masukin angkanya. Kita belum ada masukin angka, belum angkanya belum ada di sini. Jadi di sini hasilnya masih strip. Oke, sebelum itu, oke, kita udah punya. Sebelumnya saya pengen buat rumus simpannya terlebih dahulu. Yang mana untuk rumus simpan ini? Maaf, rumus simpan ya betul. Rumus simpan itu sama dengan if buka kurung. Kalau misalnya ini adalah total dari menyamping ya, reguler ditambah lembur ditambah subkontrak di mana simpan yang mereka totalnya itu harus sama dengan si demand-nya. Artinya if total ini dikurang sama demand itu kecil sama dengan nol, kecil dari nol, maaf, kecil dari nol, hasilnya itu adalah maka hasilnya itu eh oke, maka hasilnya itu adalah bukan. Maka hasilnya itu adalah H3 H3 dikurang sama C3. Ini kita buka kurung dulu. Dulu. Habis itu ini itu dikali dengan kalau misalnya minus nanti dikali dengan min satu. Kalau misalnya kecil dari nol itu dikali min satu. Kalau misalnya tidak itu hasilnya sama dengan nol. Jadi itu artinya kalau misalnya totalnya ini lebih kecil daripada hasilnya itu lebih kecil daripada maaf. Hasil lebih dari nol ya maaf. Lebih dari nol. Loh, lebih dari nol. Itu
maka H dikurang juga dikali satu ini harusnya. Dikali satu dan ini hasilnya nol. Yang mana kalau misalnya totalnya itu total produksi itu berlebih dari demand, maka dia bakal disimpankan. Makanya kita berumus ini. Kalau misalnya total kurangnya itu lebih dari nol, maka nanti hasil lebihnya itu bakal dikali satu dan menjadi simpan. Kalau misalnya enggak, artinya itu dia nol gitu. Jadi simpan ini bakal berubah jadi nol. Begitu. Oke, kita enter. Sip. Oke. Nah, untuk si total, si total ini rumusnya sama dengan sum. Tapi yang kita sum itu cuma dari regular sampai subkontrak. Kenapa simpan nggak masuk ke dalam ini? Karena simpan ini akan terisi kalau misalnya hasil dari total ini berlebih. Baru nanti bakal disimpan begitu. Nah, oke. Ini kita tarik dulu ke bawah biar rumusnya dibaca sampai ke bawah. Habis itu ini juga ditarik ke bawah. Oke, sip. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita tinggal pergi ke solver. Nah, pas di solver nanti teman-teman tinggal ini untuk ini set objektif ini adalah fungsi tujuannya teman-teman. Fungsi tujuan kita tadi adanya di sini, jadi kita tekan yang ini. Oke, karena kita pengen minimize, kita tekan yang minimize. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen maximize, nanti maximize, tekan aja maximize. Minimize ini kita artinya mencari total paling minimum gitu. Nah, habis itu by changing variable artinya variabel mana yang bakal berubah secara otomatis nih nanti. Dari sini kita untuk yang bakal berubah otomatis nanti yang bakal diisi otomatis sama sistemnya itu nanti dari regular, lembur, subkontrak dan juga nanti itu simpan. Nah, di sini. Oke, sip. Nah, selanjutnya teman-teman bisa tambah beberapa ketentuannya. Kayak misalnya di sini atau misal kendalanya lebih banyak. Habis itu di sini pertama itu produksi reguler itu artinya reguler itu sama dengan 18.000. Lihat lagi. Habis itu untuk lembur itu dia eh, ya kecil sama dengan 5.000. Itu add di subkontrak. Untuk subkontrak itu dia harus kecil sama dengan 12.000 per setiap kuartalnya. So add ini supaya nanti hasilnya lebih bagus. Itu total sih ini, total dari reguler tambah lembur tambah subkontrak ini nanti hasilnya pasti harus harus sama dengan si demand supaya dia bisa memenuhi begitu. Nah, nanti kita oke, ini sudah oke. Oke, semuanya sudah set. Nanti kita teman-teman jangan lupa ubah jadi simplex LP ya. Untuk hasil yang lebih baik itu pakai simplex LP. Pasti teman-teman tinggal tekan solve. Bentar. Sepertinya ada yang salah. Sebentar dulu. Solver itu adalah oh bentar. Change sebentar. Ini kita change mau saya salah. Ini harusnya ini ya. Demand ditarik ke bawah. Nah, itu sama dengan jumlah total ditarik ke bawah juga. Begitu. Oke. Oke, terus kita tinggal tekan solve. Nah, oke, ini udah muncul teman-teman. Jadi di sini, nah, di sini nanti total modal minimum yang diperlukan untuk modal yang paling minimum yang diperlukan untuk si perusahaan ini yaitu perusahaan Teach Gear Nusantara. Dalam produksinya itu adalah 13 miliar 960 juta rupiah. Ini adalah produksi modal paling minimum yang diberikan oleh solver begitu. Nah, ini oke. Ini sudah semua regular sudah sesuai dengan syaratnya, lembur sudah sesuai, subkontrak juga sudah sesuai. Nah, di sini artinya mereka tidak butuh menyimpan menyimpan hasil produksi mereka karena sudah sesuai dengan jumlah demand yang diperlukan pada kuartal tersebut. Oh, oke teman-teman, maaf teman-teman tadi ada kesalahan. Harusnya reguler ini 16.000 ya. Aku salah jadi sini jadi bentar. Oke, enter. Nah, kita buat solvernya lagi, kita edit dulu ini, kita change. Ini jadi 16.000. 16.000. Bisa kita oke kan, habis itu kita tinggal solve. Nah, oke. Di sini udah jadi 14 juta.
18 14 miliar 800 juta. Jadi ini adalah produk total modal paling minimum yang telah diberikan oleh perhitungan solver di Excel. Nah, jadi di sini regulernya itu sudah tetap ya, ini sudah pas itu 16.000 setiap produksi regulernya. Untuk lembur ini sudah sesuai syarat, yaitu mereka harus kecil atau sama dengan 5.000 unit per kuartalnya. Jadi siap satu kuartal itu mereka paling maksimal itu cuma bisa ngadain 5.000 unit lembur. Habis itu untuk subkontrak. Subkontrak arti mereka dalam subkontrak mereka itu ada per kuartal ya. Jadi untuk kuartal pertama mereka nggak perlu ngajuin subkontrak. Untuk kuartal kedua mereka perlu ngajuin 7.000 subkontrak sampai subkontraknya habis. Habis itu di kuartal ketiga mereka harus subkontrak lagi supaya produknya sesuai dengan jumlah permintaan demand itu mereka nambah subkontrak 5.000 lagi. Nah, terus di bagian nanti kuartal 4 mereka itu tinggal nambah lembur aja, nggak perlu nambah subkontrak yang sebelumnya. Begitu. Nggak perlu nambah subkontrak lagi gitu maksudnya. Artinya ini sudah sesuai, hasil totalnya juga sudah sesuai dengan demand. Oke. Dan mereka nggak perlu nambah biaya simpanan karena mereka nggak perlu nyimpan hasil produksi mereka karena produksi mereka nggak berlebih dari jumlah demand yang diminta gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Salah dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.